إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun Baitullah, untuk membangun Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan tempat dibangunnya Ka'bah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah tatkala kami menempatkan kepada Nabi Ibrahim, tatkala kami menjelaskan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam akan tempatnya, akan tempat dibangunnya Ka'bah tersebut. Allah tusyrik bi syai'a. Seraya Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kalian jangan menyekutukan denganku kepada sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun Ka'bah, yaitu tempat yang akan dijadikan sebagai tempat ibadah di muka bumi, yang mana itu adalah masjid yang pertama yang dibangun di muka bumi ini, tempat yang akan ditegakkan padanya tauhid, tempat disitulah menjadi syiar-syiar tauhid, dan juga akan menjadi tempat yang dituju oleh seluruh umat Islam untuk melaksanakan haji. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang agar jangan ditegakkan padanya kesyirikan, agar tidak nampak padanya syiar-syiar kesyirikan, sehingga orang-orang musyrikin mereka dilarang untuk mendekati Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis. Yang mana najisnya orang-orang musyrikin adalah najis ma'nawiyah, bukan najis hissiyah, bukan badannya, tetapi keyakinannya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Sehingga tempat tersebut adalah tempat yang akan menjadi syiar-syiar tauhid dan akan disembah Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tempat tersebut, yaitu Mekkah Al-Mukarramah, sebagai tempat yang aman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina
wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar tidak dijadikan sebagai orang-orang musyrik, dan juga meminta kepada anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan sebabnya kenapa beliau meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari ibadah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Mereka tidak mengetahui Rabb mereka. Mereka tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada yang lainnya dan melakukan kesyirikan di muka bumi tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mensucikan tempat tersebut dari kotoran dan dari najis, dan juga dari kotoran-kotoran ma'nawiyah, yaitu berupa kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud, dan sucikanlah rumahku, yaitu Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang melakukan ibadah di tempat tersebut, dan orang-orang yang ruku dan yang sujud. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai penegak perkara dan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz ja'alna al-baita mathabatan ja'alallahu al-ka'bata al-baital harama qiyaman lin-nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitul Haram, yaitu Ka'bah, sebagai penegak bagi manusia. Apa maknanya Ka'bah itu sebagai qiyaman lin-nas, yang menegakkan kehidupan manusia? Maknanya para ulama menjelaskan bahwasanya selama umat Islam mereka mengagungkan bangunan tersebut, mereka memuliakan Ka'bah, dan mereka mensucikan tempat yang mulia tersebut, mereka mendatanginya setiap tahunnya untuk melaksanakan haji, maka urusan dunia mereka dan urusan agama mereka akan di atas kebaikan. Tapi tatkala mereka sudah tidak lagi mengagungkan Ka'bah dan tidak lagi memuliakan Baitullah, maka akan hancurlah dunia dan agama mereka. Sebagaimana nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, tatkala manusia mereka rusak, tidak ada lagi orang-orang yang mengagungkan Ka'bah dan tidak ada lagi orang yang beribadah, sehingga Ka'bah itu pun dihancurkan saking tidak dimuliakannya lagi oleh manusia, sehingga tegaklah hari kiamat, hancurlah dunia, tegaklah hari kiamat. Itulah yang menjadi bukti bahwasanya tatkala Ka'bah itu sudah tidak dimuliakan lagi, maka akan tegaklah hari kiamat tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam setelah diperintahkan untuk membangun Ka'bah dan mensucikannya dari kotoran dan najis, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru di tengah-tengah manusia, untuk menyeru di muka bumi ini, mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah dan umumkanlah di tengah-tengah manusia, wa adzim fin nasi bil hajj, agar mereka melaksanakan haji, agar mereka menunaikan ibadah haji, yang mereka akan mendatangi Baitullah dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta ataupun kendaraan yang ada di zaman sekarang ini. Mereka datang dari penjuru dunia, dari tempat yang sangat jauh, ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang mana kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak umat manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah, padahal di tempat itu pada waktu itu adalah tanah yang tandus,
adalah tempat yang kosong, tempat yang tidak ada tumbuhan, tempat yang tidak ada manusia dan teman di tempat tersebut. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyeru kepada umat manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Siapa yang mendengar pada waktu itu? Siapa yang menyeru, yang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Walaupun di tempat itu tidak ada orang pada saat itu, tidak ada rumah dan tidak ada perkampungan, tapi itulah perintah Allah. Yang mau tidak mau harus diperintahkan, harus dilakukan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyeru kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Dan lihatlah sampai zaman sekarang. Lihatlah sampai zaman sekarang, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, Allah Subhanahu wa taala membuktikan akan kebenaran perintah tersebut. Bagaimana umat Islam mereka berbondong-bondong setiap tahunnya untuk menuju ke Baitullah melaksanakan ibadah haji dari tempat yang sangat jauh, jutaan orang. Itu asalnya adalah dari seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada waktu itu mungkin belum ada yang mendengarnya. Di sini terdapat ibrah, terdapat pelajaran bahwasanya siapa yang mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kebaikan, maka jangan bersedih tatkala sedikit orang-orang yang mau mendengarnya atau enggak ada orang yang mendengarnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hati-hati manusia hari ini, besok, lusa, ataupun tahun-tahun yang akan datang, bahkan setelah matimu. Setelah engkau meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hati orang-orang yang mereka tertutup hatinya sebelumnya. Sehingga yang namanya dakwah dan yang namanya orang mengajak kepada kebaikan itu terus-menerus dilakukan. Walaupun belum ada yang mendengarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan panggilan itu, ajakan itu akan menjadi barokah dan akan diterima walaupun setelah kematian orang yang mengajaknya. Sehingga itulah baiknya amalan kebaikan. Walaupun pada saat itu tidak ada orang yang mendengarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelahnya, setelah waktu tersebut, ada orang-orang yang menerima dan menyeru dari ajakan-ajakan kebaikan tersebut. Maka jangan sampai seorang memutuskan amalannya dan menghentikan dakwahnya dan berhenti untuk mengajak kepada kebaikan, karena apa yang dilakukan dari hal tersebut akan membuahkan hasil di waktu-waktu yang akan datang. Lihatlah Nabi Muhammad, Nabi kita alaihi salam, tatkala beliau dahulu mengajak orang-orang musyrikin untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan kesyirikan, dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya, dan tidak ada satu orang pun yang memenuhi panggilannya. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang majnun, orang yang gila. Bahkan mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat pada waktu itu sudah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang menjaga gunung, untuk siap untuk mengangkat gunung tersebut dan dijatuhkan kepada orang-orang musyrikin semuanya agar mereka binasa. Tapi apa kata Rasulullah? Saya tidak mau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana pandangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang. Walaupun bapak-bapaknya mereka tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau masuk Islam, mudah-mudahan anaknya, mudah-mudahan cucunya nanti yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai di zaman sekarang ini bagaimana banyaknya orang-orang yang memenuhi, yang masuk Islam, yang beragama Islam, yang mana itu adalah buah dari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika mengajak umat manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru di tengah-tengah umat manusia untuk menunaikan ibadah haji, yang mana kemudian hal itu dikuatkan lagi di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan apa yang diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah,
dan hal itu pun disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mewajibkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Sehingga ibadah haji adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam bagi mereka-mereka yang mampu, mempunyai bekal dan kendaraan untuk sampai melaksanakan ibadah haji di Baitullah tersebut. Sehingga pada tahun yang ke-9 Hijriyah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan akan kewajiban ibadah haji. Akan tetapi Rasulullah SAW belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut dikarenakan ada beberapa perkara yang menyebabkan Rasulullah SAW belum sempat untuk melaksanakan haji. Di antaranya bahwasanya disebutkan oleh para ulama Rasulullah SAW beliau sibuk menerima tamu-tamu dan rombongan-rombongan yang datang untuk masuk Islam. Mereka bertanya tentang Islam sehingga Rasulullah SAW beliau disibukkan dengan umat manusia yang bertanya dan mengajari mereka tentang agama Islam. Kemudian sebab yang kedua dikarenakan di Baitullah, di Ka'bah pada waktu itu masih ada sebagian berhala-berhalanya kaum musyrikin dan juga masih adanya orang-orang musyrik yang mereka mendatangi Baitullah. Sehingga Rasulullah pada tahun 9 Hijriyah mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melaksanakan haji dan menyeru di tengah-tengah umat manusia agar tidak ada seorang musyrik yang melaksanakan ibadah haji dan tidak ada orang yang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Allah yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa alla tatufa bil baiti 'uryan. Agar jangan ada orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji dan agar jangan sampai ada orang yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Yang mana dahulu orang-orang musyrikin mereka melaksanakan ibadah tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian, wal'iyadzubillah, dan itu dilakukan dalam rangka ibadah. Mereka melakukannya ta'abbudan dengan niat ibadah. Apa sebabnya mereka tidak melakukan hal tersebut, melakukan tawaf tanpa berpakaian? Karena sebagian mereka meyakini pakaian-pakaian yang mereka pakai itu adalah pakaian yang dipakai untuk melaksanakan dosa, pakaian yang tidak suci, sedangkan tempat itu adalah tempat yang suci dan amalan yang suci, sehingga mereka melepaskan pakaian mereka dan mereka melakukan tawaf dalam keadaan telanjang, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW sejak saat itu orang-orang musyrikin untuk melakukan tawaf di Baitullah. Kemudian pada tahun yang ke-10 Hijriyah maka Rasulullah SAW pun berangkat menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji dengan bersama para sahabatnya yang sangat banyak. Mereka melaksanakan Hajjatul Wada', haji yang pertama setelah hijrah dan haji yang terakhir setelah itu dikarenakan Rasulullah SAW tidak lama setelah itu meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dengan para sahabat-sahabatnya menuju ke Mekah dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan kalimat-kalimat tauhid dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji adalah ibadah yang banyak sekali keutamaannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang haji dan tidak melakukan ar-rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sehingga orang yang melaksanakan haji mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu diampuninya dosa-dosanya dan dia kembali dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, dengan syarat hajinya adalah haji yang mabrur. Dan para ulama menyebutkan haji mabrur itu tatkala terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan haji bukan riya, bukan sum'ah, bukan sombong, bukan pula karena ingin mendapatkan pujian, bukan pula ingin mendapatkan gelar haji, ingin dipanggil sebagai haji. Bukan karena itu, tapi ikhlas karena menunaikan kewajiban dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, haji mabrur itu diambil dari harta yang halal. Nafkahnya, dana hajinya dari harta yang halal, bukan dari menipu, bukan pula dari uang yang haram, atau bukan dari harta yang riba, bukan dari harta riba. Kemudian seorang hajinya mabrur tatkala hajinya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang muslim untuk mempelajari yang ingin menunaikan ibadah haji, untuk mempelajari tata cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang ibadah haji tersebut. Itulah pahala yang sangat besar dan keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh orang yang haji. Bagaimana tidak mendapatkan keutamaan yang besar dan pahala yang besar? Seorang telah mencurahkan hartanya, telah menafkahkan hartanya yang banyak untuk melaksanakan ibadah haji, mengorbankan tenaganya dan kekuatannya dan kesempatannya untuk menuju ke Baitullah yang jauh. Tentunya dia mengalami rasa letih dan rasa capek, dikarenakan haji itu adalah termasuk jihad yang membutuhkan kesabaran dan perjuangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, al-hujjaj wal ummar duyufur rahman, bahwasanya orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah, mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tamu itu dimuliakan. Seorang tamu itu akan mendapatkan kemuliaan, sehingga kemuliaan yang sangat besar tatkala dia digugurkan darinya, diampuni dosa-dosanya dan dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sana ada manfaat-manfaat secara duniawi, yaitu seorang bisa melakukan perdagangan, bisa mendapatkan keuntungan dan bisa mengumpulkan harta walaupun dia melaksanakan ibadah, itu tidak mengapa. Kemudian juga bisa bertemu dengan para ulama, bisa mengetahui dan bisa mendengar dari majelis-majelis mereka, dan juga dia bisa ta'aruf, bisa berkenalan dan bisa mengetahui umat Islam dari berbagai macam penjuru dunia. Sehingga itulah manfaat-manfaat yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan haji dari sisi dunia maupun dari sisi agamanya dan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram. Nas'alullah ta'ala ayyazidana min fadlih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.